Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Esa Agustina dari Prodi Tadris Biologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi tumbuhan, di mana materinya dimulai dari sel tumbuhan dan organelnya, jaringan meristem, dan yang terakhir ada jaringan dewasa. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Matthias Jakob Schleiden adalah ahli botani Jerman yang mendefinisikan sel sebagai unit dasar struktur tumbuhan pada tahun 1838. Schleiden bersama Todor mendirikan teori sel. Berikut ini adalah gambar dari sel tumbuhan, di mana organel penyusun sel tumbuhan itu yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan luar yang mengelilingi jenis sel tertentu dan membatasi ruang bagi sel untuk mengembang. Fungsinya yang pertama adalah memberikan bentuk dan kekuatan pada sel, melindungi sel dari bahaya dan ancaman, menyaring molekul yang masuk dan keluar, dan yang terakhir melindungi bagian dalam sel dari lingkupan luar. Dan yang kedua adalah membran sel. Membran sel atau membran plasma adalah susunan berlapis dengan pola beraturan yang terdiri dari protein dan lipid. Membran sel berfungsi sebagai yang pertama itu melindungi sel, yang kedua mempertahankan perbedaan kadar ion, yang ketiga memilih bahan yang masuk dan keluar, dan yang ketiga mendukung pertumbuhan sel. Dan yang ketiga adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel yang berfungsi menghasilkan energi dan sering disebut sebagai pembangkit tenaga sel. Mitokondria sendiri berfungsi untuk menghasilkan energi, mengatur kematian sel, menyimpan kalsium, menghasilkan panas, mengawasi proses sel, dan yang terakhir membangun hormon. Yang keempat ada vakuola. Vakuola adalah organel sel yang dibatasi membran sel yang berfungsi untuk menyimpan berbagai zat seperti cadangan makanan, air, dan sisa metabolisme. Vakuola berfungsi sebagai menyimpan pigmen, menjaga keseimbangan air, menyimpan sisa metabolisme, menyimpan senyawa beracun, dan yang terakhir membantu pencernaan intrasel. Dan yang kelima ada kloroplas. Kloroplas adalah organel sel yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia untuk pertumbuhan tanaman. Kloroplas berfungsi yang pertama itu untuk mengubah energi cahaya menjadi gula yang bisa digunakan oleh sel, mengkonversi CO2 menjadi karbohidrat, mensintetis asam amino, asam lemak, dan komponen lipid dari membrannya sendiri. Dan yang terakhir mengurangi nitrit menjadi amino. Yang keenam ada badan Golgi. Badan Golgi pada tumbuhan yang juga disebut diktosom adalah organel sel yang berfungsi dalam berbagai proses, seperti membentuk dinding sel, memproduksi polisakarida dalam bentuk selulosa, membentuk lisosom, memproses dan memodifikasi protein, membentuk peroksisom, dan yang terakhir membentuk vesikel. Dan yang ketujuh ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel yang berfungsi untuk menghasilkan dan mengirimkan protein ke bagian sel yang membutuhkan. Dan yang kedelapan ada nukleus. Nukleus atau inti sel adalah organel terbesar dalam sel yang berfungsi sebagai pusat kendalian informasi sel. Nukleus memiliki fungsi utama yaitu yang pertama menyimpan materi genetik sel berupa DNA, yang kedua mengendalikan pertumbuhan, reproduksi, dan metabolisme, dan yang ketiga mengatur proses replikasi dan transkripsi DNA. Yang kesembilan ada nukleolus. Nukleolus adalah struktur bulat yang ada di dalam nukleus sel eukariotik yang berfungsi untuk memproduksi dan merakit ribosom. Nukleolus berfungsi sebagai yang pertama itu untuk memproduksi dan merakit ribosom, yang kedua mengumpulkan dan mentranskripsi RNA, yang ketiga memproses RNA transfer, dan yang terakhir mengindra stres seluler. Yang ke-10 ada peroksisom. Peroksisom adalah organel kecil yang berbentuk bulat atau oval yang berfungsi untuk metabolisme lipid dan detoksifikasi. Peroksisom memiliki fungsi diantaranya itu yang pertama, detoksifikasi racun, metabolisme lipid, biosintesis plasmologen, yang ketiga daur ulang karbon fosfoglikolat, dan yang terakhir konversi asam lemak menjadi karbohidrat. Yang ke-11 ada ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berukuran kecil dan padat, serta merupakan bagian dari pabrik penghasil protein dalam sel. Ribosom berfungsi yang pertama itu, ribosom berperan sebagai tempat untuk membuat protein dari asam amino. Protein yang dihasilkan ribosom dapat digunakan dalam sel atau dikeluarkan oleh sel. Dan yang terakhir ada miloflas.
Amiloflas adalah sel pada tumbuhan yang berfungsi menyimpan hasil fotosintesis dalam bentuk tepung. Amiloflas berfungsi menyimpan cadangan makanan seperti pati dalam biji, umbi, dan buah. Yang kedua, memproduksi pati dalam ruang stroma amiloflas. Yang ketiga, membentuk partikel yang disebut butiran atau granula pati. Yang keempat, memfasilitasi reaksi protein, merubah glukosa menjadi pati. Dan yang terakhir, mengolah metabolisme pada tumbuhan. Selanjutnya, materi yang kedua adalah jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang tersusun dari sel-sel muda yang aktif membelah diri secara mitosis. Ciri-ciri jaringan meristem: yang pertama, sel-selnya muda, berukuran kecil, dan berbentuk sama. Yang kedua, dinding selnya tipis dan elastis. Yang ketiga, sitoplasma padat dan sedikit, vakuola kecil, plastisida belum matang, dan yang terakhir, sel-selnya padat dan tidak ada terdapat banyak ruang. Jaringan meristem terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama ada jaringan meristem apikal. Jaringan meristem apikal terletak pada ujung batang dan akar, yang menyebabkan pertumbuhan primer atau vertikal. Yang kedua ada jaringan meristem lateral, menyebabkan organ bertambah lebar ke arah lateral. Dan yang ketiga ada jaringan meristem sekunder, terdiri dari kambium dan kambium gabus atau falogen, yang menyebabkan pertumbuhan sekunder atau ke samping. Berikut ini adalah gambaran jaringan meristem pada tumbuhan. Dan materi yang terakhir adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan pada tumbuhan yang tidak lagi aktif membela dan telah mengalami diferensiasi atau pematangan sel. Jaringan dewasa terbentuk dari hasil pembelahan sel-sel meristem primer dan sekunder yang mengalami perubahan dalam bentuk. Ciri-ciri jaringan dewasa itu: yang pertama, tidak melakukan aktivitas pembelahan. Yang kedua, sel-sel berukuran relatif besar dibandingkan dengan sel-sel meristem. Dan yang terakhir, mengalami penebalan pada dinding sel sesuai dengan fungsinya. Jaringan dewasa terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama, jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Contoh dari jaringan dewasa itu ada jaringan epidermis, yang berfungsi sebagai lapisan pelindung luar. Dan yang kedua ada jaringan kolenkim dan sklerenkim, berfungsi memberikan dukungan struktural. Dan yang ketiga jaringan phloem, berfungsi mengangkut hasil fotosintesis. Dan yang terakhir ada jaringan xilem, yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral. Berikut ini adalah gambaran dari